pajak. Asing banget dah. Mana gue taunya cuma PPN-PPH aja lagi. Aduh, ini materi buat kuis. Apa nanya temen aja yang lebih paham? Tapi nanya siapa? Nanya siapa aja deh yang lagi free. Please, bantuin jelasin hukum pajak. Ini buat materi kuis, gue gak ngerti apa-apa. Duh, sorry, kita kan lagi banyak tugas ya. Ada tugas AKM, tugas pajak, tugas KWU. By the way, kamu ada tugasnya apa aja? Malah ngingetin tugas orang aku nanya tentang hukum pajak. Oh, bisa. Tapi tulisnya ke 10 ya. Ya elah, keburu basi Put. Gimana yang lain aja? Hanya viral kali ya. Viral, please bantuin gue. Lo harapan terakhir gue Fir di dunia ini. Udah ada lagi yang bisa bantuin gue selain lo. Please jelasin ke gue materi kuis pajak kita. Apa itu hukum pajak? Apa itu pajak? Apa namanya? Material, formil, terus teori-teorinya itu apa sih? Kenapa sih dateng ya? Minta jelasin materi yang nggak nanggung-nanggung, bukan cuma satu. Kayak aduh beban banget ya sebenarnya. Cuman gak apa sih, cuman kayaknya gak cuma aku sendiri, tapi minta yang lain juga. Terserah, yang penting lo bantuin aku ya. Boleh sih, tapi nggak sekarang juga ya, karena kayak berat nih, masih banyak banget tugas itu. Ya nggak apa-apa. Udah deh, aku nunggu lagi. Udah aku cabut ya, Mia. Thank you, Bye-bye. bye-bye. Oh jadi kalian yang sama kayak temen aku tadi tuh, yang kebingungan sama hukum pajak, jenis-jenis pajak. Well, boleh deh, aku bantu jelasin ke kalian ya. Aku take over dulu ya videonya. Hai, kenalin aku Vira, NPM-nya 25 dari D3 Akuntansi kelas A. As a Gen Z yang hidup dan tumbuh di dunia digital, pasti kita udah nggak heran lagi dong, dan pasti kita udah paham banget tentang dunia teknologi, dunia informasi, dunia modern, dan dunia Gen Z lainnya. Tapi pasti kan masih kurang paham kan kalau aku ngomongin tentang peraturan, perundang-undangan, hukum-hukum di Indonesia, salah satunya hukum pajak. Aku bantu jelasin ya. Jadi teman-teman, hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang menjelaskan tentang hak dan juga kewajiban serta hubungan wajib antara wajib pajak dan juga pemerintah selaku pemungut pajak. Dan juga hukum pajak ada dua jenis, hukum pajak formil dan juga hukum pajak material. Teman-teman, hukum pajak material adalah hukum yang didasari oleh legal yang jelas, yang membuat norma-norma mengenai perkataan, perbuatan, keadaan, dan juga peristiwa yang biasanya berkaitan langsung dengan objek, subjek, dan juga tarif, yang biasanya didasari oleh perkataan dan juga peraturan wajib pajak yang berkaitan langsung dengan pemerintah pajak dan juga wajib pajak. Contohnya seperti apa sih? Seperti sebesar apa ya kira-kira wajib pajak yang harus kita bayarkan? Kemudian bagaimana sih proses hukum pajak secara langsung antara wajib pajak dan juga pemerintah pajak? Kemudian bentuk-bentuk pajak material, yang pertama ada pajak pertambahan hasil yang kita bisa sebut PPN. Yang kedua, pajak penghasilannya itu PPH, dan yang terakhir pajak penjualan atas bawang merah PPNBM. Selanjutnya teman-teman, aku bakal nyontain ke kalian pajak material. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pajak Bea Materai. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah. Aku udah take over ya videonya. Hai semuanya, nama aku Ire dan NPM 07 dari D3 Akuntansi kelas A. Nah, setelah tadi Vira udah ngejelasin tentang apa itu hukum pajak material, sekarang giliran aku untuk ngejelasin pasangan dari hukum pajak material, yaitu hukum pajak formil. Kalau hukum pajak material itu isi dari aturannya, nah hukum pajak formil itu berisi tentang tata cara pelaksanaannya. Untuk lebih jelas, aku mulai dari definisinya dulu ya. Oh ya, jadi apa sih hukum pajak formil itu? Hukum pajak formil ada hukum pajak yang isinya itu mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan dari hukum pajak material.
Nah, di sini tuh mengatur bagaimana cara memungut, menyetor, melapor, memeriksa, menyelesaikan sengketa, atau memungut pajak. Lalu untuk fungsinya sendiri yaitu untuk memberikan mekanisme administratif supaya antara hak dan kewajiban pajak yang diatur dalam hukum pajak material itu dapat terlaksanakan dan dijalankan dengan baik. Nah, sebagai contoh, itu ada UU KUP. UU KUP adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana undang-undang ini mengatur bagaimana cara mendaftar NPWP, melaporkan SPT, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, dan juga mengurus jika ada keberatan atau banding. Nah, pada intinya, hukum formil sendiri itu adalah bagaimana cara memungut pajak atau menjalankan aturan pajak. Put, bantu aku dong jelasin teori bakti pajak. Aku udah gak ngerti banget, aku udah belajar tapi nggak bisa dan aku stuck banget. Tolong banget. Boleh Fir, sekalian aku recall materi yang aku pelajarin kemarin. Teori bakti dalam pajak merupakan pandangan di mana negara memiliki hak yang mutlak untuk memungut pajak dari warganya. Hubungan negara dan warga negara dalam konteks ini adalah negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warganya, sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk membayarnya sebagai wujud rasa bakti dan tanggung jawab sosial. Nah, teori ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukan hanya tentang soal menyetor uang, tetapi juga tentang kewajiban sosial dan moral masyarakat dalam mendukung keberlangsungan dan pembangunan negara. Lalu, pajak kalau udah kekumpul mau digunain untuk apa sih? Salah satunya yaitu untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, tadi aku sama teman-teman aku udah ngejelasin banyak banget kan materi tentang hukum pajak, jenis-jenis pajak, dan teori pajak. Jadi jangan lupa ya, hukum pajak itu ada dua, hukum pajak material dan formil. Kalau material lebih ke undang-undang legalitasnya, kalau formil lebih ke tata cara pelaksanaannya. Keduanya penting banget buat kalian pahami dan pelajarin, karena keduanya sangat-sangat penting dan penting banget untuk kalian nanti di dunia kerja. Ternyata belajar pajak seperti belajar bahasa baru ya. Awalnya emang asik, tapi lama-kelamaan kalau kita biasain pasti bakal paham kok. So, don't give up untuk belajar pajak. Dan ingat ya guys, bahwa pajak itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi juga tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Yuk kita belajar pajak dari sekarang biar nggak kaget nanti waktu kerja. Jangan taunya PPN doang. Ternyata belajar pajak tuh sama aja kayak belajar move on ya, Put? Lah, kok bisa? Awalnya emang sama-sama berat, tapi lama-kelamaan kalau udah paham, penting banget buat masa depan. Ya, paling, aduh, udah beres deh.